alhamdulillah udah besar-besar. Ini hanya sebagian ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah kita di hari yang cerah ini ya teman-teman, bisa bertemu lagi guna sharing seputar kebun kita teman-teman. Nah tentunya ada beberapa buah ya. Ada belimbing bangkok merah ini tingginya 2 meter. Ada jambu biji merah ya, ini sudah mulai keluar bunga dan menjadi buah lagi. Dan ada apel alligator juga masa berbunga, masa generatif ya, sudah menjadi buah kecil, sudah segini-gini. Alhamdulillah, tinggal kita tunggu semuanya, semoga panen bareng, amin, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Nah langsung saja. Oke ya teman-teman, ini di depan kita ada belimbing bangkok merah ya teman-teman, yang sedang berbuah. Nah ini masih hijau-hijau, masih belum matang. Nah ini ya, kita masuk ke dalam sini. Nah alhamdulillah luar biasa, meskipun sudah berbuah, masih masa sedang berbuah, ini juga mulai berbunga lagi teman-teman, dan menjadi buah. Ini contohnya seperti ini. Nah ini ya teman-temanku, udah menjadi buah lagi kecil-kecil. Alhamdulillah, insya Allah ini terus ya, karena nutrisinya juga terus, jadi insya Allah buahnya juga keluar terus teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kemudian jambu juga sudah habis masa panen, tapi juga sudah masuk masa pembungkusan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini masa harus dibungkus. Nah itu ya teman-teman. Dan alpukat alligator juga sudah sebesar ini teman-teman. Pantau-pantau, alhamdulillah banyak yang rontok ya teman-teman. Tuh sudah, itu semua di wilayah lain juga sama ya, banyaknya rontok juga. Itu karena ya mungkin nutrisinya juga kurang, ada faktor alam juga ya teman-teman. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kerontokan dari tanaman ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, treatmentnya seperti apa, gini kita jelaskan lagi ya teman-teman ya. Namanya kita sharing tiap hari, videonya juga sama ya, treatmentnya juga sama teman-teman. Tinggal teman-teman intervalnya berapa hari intervalnya, seperti itu ya teman-teman. Nah pertama, air ya teman-teman, air itu sangat penting. Nah tadi pagi kita juga sudah melakukan irigasi teman-teman. Nah irigasi kita menggunakan diesel seperti biasa ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi pakai paralon sudah tak 6, tinggal buka tutup saja. Nah ini kemudian tinggal kita bersihkan yang bagian jalan airnya yang di galengan sejajarnya pohon. Nah itu sampai airnya lancar. Nah itu dia teman-teman. Dan kemudian kita diesel juga menggunakan diesel tanam. Artinya diesel tanam itu diesel yang tidak bisa dipindah-pindah teman-teman. Jadi sudah paten di sana. Jadi dieselnya itu rodanya sudah rusak itu ya teman-teman. Karena dinamakan paten itu rodanya sudah rusak, jadi ya tidak bisa dipindah kemana-mana. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mulainya tanamnya itu paralnya dari sini, tanam nanti sampai ke sana ya teman-teman. Nah itu. Jadi pertama itu kebutuhan air harus tercukupi, minimal untuk pemberian air ya kalau bisa ya 1 minggu sekali ya, dengan cuaca yang seperti ini teman-teman. Jadi nanti insya Allah tumbuhan teman-teman atau buah bisa berbunga seperti ini. Ini contoh buah belimbing. Jadi masih ada bungkus masih segini, udah berbunga lagi ya. Salah satunya dengan cara irigasinya diterapin yang benar, maksudnya yang sesuai kebutuhan lah. Kalau di sini itu seminggu sekali, kadang ya
lebih dari seminggu ya itu ya teman-teman. Air. Kemudian yang kedua ada penggunaan pupuk kohe, kotoran hewan teman-teman, organik ya. Itu penting sekali, organik, kompos sapi, kemudian ada puyuh atau ayam, nah itu, dan kambing juga bisa. Untuk pemberiannya ya itu ya teman-teman, 1 meter dari batang seperti biasanya diicir. Nah itu diicir. Kemudian dua kan itu ya, kedua itu. Ketiga penggunaan pupuk semprot, kocor atau semprot. Nah ini yang pertama kocor dulu lah, kocor dulu. Kita menggunakan pupuk NPK. Nah itu pupuk NPK itu kita gunakan pupuk NPK itu. Kemudian apa itu namanya, ada kalsium juga penting ya, karena tanaman itu butuh kalsium yang banyak untuk menunjang pertumbuhan tersebut. Kalau tidak ada kalsium nanti malah banyak yang apa itu, kalau buahnya banyak yang rontok, kemudian daunnya tidak subur, batangnya tidak kuat, itu teman-teman salah satunya itu. Kemudian pupuk semprot yang atas kita selalu terapkan rutin, baik dari fase generatif masih fase pertumbuhannya. Generatif itu masih pertumbuhan ya, kira-kira ya usia ya masih pertumbuhan lah ya, fokus ke batang sama daun. Kemudian kalau fase generatif kita pakai yang B, yang vegetatif kita pakai yang daun, yang generatif kita pakai yang buah. Jadi ada fasenya untuk penyemprotan pupuk tersendiri ya teman-teman. Jadi seperti itu pembagiannya. Perawatan rutin, kemudian insektisida jangan lupa, karena untuk buah-buah seperti ini, seperti depan kita ini, banyak sekali hamanya teman-teman. Tentunya ada beberapa hama ya yang biasa menyerang kita di kebun ini. Contohnya saja pohon belimbing ini. Pohon belimbing ini hamanya ada lalat buah itu ya teman-teman, yang sering mengentup-entup atau menyengat buah belimbing kita teman-teman. Nah seperti itu, jadi sangat riskan sekali ya itu ya, harus diperhatikan. Kemudian di alpukat juga ada ulat, itu juga banyak ulat, bangsa-bangsa itu ya. Kemudian kalau di jambu biji merah kita ada kutu kebul, yang putih-putih itu teman-teman, kita cari contohnya. Nah seperti ini, putih-putih ini kayak serabut putih kayak kapas, ini hewan kutu kebul. Jadi kalau buahnya dibiarkan malah berbahaya, nanti tidak subur tanamannya. Ini sudah kita semprot beberapa kali, alhamdulillah sudah mulai berkurang, tapi juga masih banyak teman-teman. Nah ini contohnya. Nah ini kutu kebul teman-teman namanya. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi ya, insektisida pestisidanya sudah. Kemudian pestisida yang bawah, yang bagian bawah teman-teman, ini yang khusus rumput, ilalang hama yang bawah, herbisidanya jangan lupa, karena untuk membantu mempermudah pemupukan kita dari bawah dikocor itu ya, biar mudah, tidak ada rumput-rumput yang mengganggu ke fokus tanaman buah. Nah itu teman-teman. Kemudian apalagi ya, penggunaan pupuk semprot selain B itu kita pakai hormon teman-teman, hormon yang mengeluarkan buah itu ya, ZPT, zat pengatur tumbuh, itu juga kita pakai. Terserah teman-teman pakai ZPT apa, banyak sekali. Kalau kita pakai Paklobutrazol teman-teman, jadi yang ya super lah. Kita pakai hormon gibrelin itu ya, itu lumayan rendah lah itu, kalau tidak salah ya itu rendah. Kemudian kalau yang paklo itu tinggi, Paklobutrazol, cari saja Paklobutrazol itu kandungannya tinggi teman-teman. Nah untuk sekarang kondisi alpukat kita sudah segini teman-teman, alhamdulillah sudah besar-besar. Ini hanya sebagian ya, yang lain
ada yang belum muncul bunganya. Ini kita update, kita pantau terus. Sebenarnya ini juga butuh pemotongan ya, pruning dikit-dikit terkait pang-pang yang apa itu namanya, yang saling kemana-mana ini, tapi kita biarkan karena emang kita ingin melihat untuk pang atau cabang yang keluar baru ini seperti apa. Kalau dulu setiap cabang yang keluar, yang dia pohon-pohon ini ya di sini ya, di pohon di sini tuh, cabang yang keluar sudah tua langsung menjadi mengeluarkan bunga-bunga seperti ini, dan banyak sampai seperti ini ya teman. Jadi tidak pernah kita pruning sampai cabang itu patah tersendiri ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini semua full bunga dan buah teman-teman. Tentunya dengan biaya yang cukup tinggi untuk memberikan nutrisi pohon ini teman-teman. Nah kalau pohonnya kecil nutrisinya juga sedikit, tapi kalau ya sebesar ini ya bisa, mungkin ya petani atau bukannya sudah senior, masih pemula juga insya Allah sudah tahu ya seberapa banyak biayanya dikeluarkan untuk perawatan alpukat itu teman-teman. Nah banyak main-main teman-teman untuk alpukat ini, buah yang unik lah, unik ya. Ya ini teman-teman, ini buahnya ini semoga tidak patah, nanti tinggal kita riweh cari bambu untuk penyangga ini, del cowok disangga biar tidak kena angin, biar tidak patah. Karena dengan dilihat segini aja kecil-kecil ini alhamdulillah banyak. Nanti coba tetap kita update ya seberapa kuat sih pohon seperti ini. Dengan treatment yang kita lakukan tiap hari itu keluarnya satu pohon bisa sampai berapa kintal teman-teman. Ini usia 5 tahun belum ada ya, pohonnya sudah sebesar itu, sudah sampai meledak itu. Alhamdulillah bisa sampai ke tahap ini ya. Coba kita nanti kita treatment ya. Kemudian ada faktor lain juga kenapa kok tidak kita tidak kita pendekkan, tidak kita pruning, tidak kita pangkas yang atas, karena ya emang sistem kita sistem tumpang sari dengan yang lain. Ada jambu, ada blimbing sama jambu dipendekkan, apakah ditinggikan biar matahari itu merata, jadi biar terkena, jambu juga terkena, blimbing terkena, alpukat juga terkena. Bisa teman-teman saksikan semua merata ya, jambu, blimbing semua berbuah semua. Ini jambunya ini kan tidak kelihatan plastik ya, tapi ini banyak teman-teman. Kalau kita mendekat ya ini ya, tinggal kekuatan untuk bungkus kita yang kurang. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah. Buka juga oke. Senang kalau nyamang buat seperti ini tuh, jarang yang rontok alhamdulillah. Tapi banyak ada yang rontok, banyak kemarin tuh bunganya banyak, ini bunganya. Nah misal semua jadi ya, misal semua jadi ya buahnya segini aja ini sudah patah loh. Ini tuh udah rontok, kita nggak apa-apa lah, insya Allah keluar lagi bunganya, bismillah saja. Yang penting treatmentnya kita rutinkan. Oke teman-teman, kita pamit dulu ya, cukup untuk hari ini untuk sharing kita. Besok kita videokan lagi update-nya bagaimana. Terima kasih sudah menyimak, semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan jangan pernah putus asa dalam merawat apa yang kita rawat teman-teman. Nah itu teman-teman. Oke terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.